Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala bentuk puji dan rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Pada siang hari ini kita dapat sama-sama bertawajuh di hadapannya, yakni melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Sholawat dan sejahtera serta salam yang sempurna semoga Allah curah limpahkan, Allah sampaikan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, mari hendaklah kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan seluruh perintah-perintahnya
meninggalkan larangan-larangannya, serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Insya Allah ketakwaan yang kita lakukan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang terhormat, setelah Idul Adha kita lewati, maka mari kita songsong ke depan terus kegiatan-kegiatan syiar-syiar Islam, karena saat ini kita berada di pertengahan bulan Dzulhijjah. Insya Allah kurang lebih 2 minggu lagi kita menghadapi tahun baru Hijriah, yakni 1 Muharram 1446 Hijriah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila telah selesai kalian melakukan satu urusan, satu pekerjaan, maka mulailah kembali pekerjaan yang lainnya. Tentunya setelah kita melaksanakan atau menyaksikan hari raya Idul Adha yang syiarnya kita bisa lihat dengan penyembelihan hewan kurban, maka hikmahnya adalah ke depan mari kita sembelih. Dengan menyembelih hewan itu kita sembelih sifat-sifat hewani. Dengan mematikan hewan kurban, kita matikan sifat-sifat kebinatangan yang mungkin masih ada dalam diri kita dan dalam hati kita, seperti takabur, egoisme, mau menang sendiri, serakah, tamak, iri hati, kedengkian. Semua itu adalah sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk yang hanya pantas dimiliki oleh hewan. Karena kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna, makhluk yang berbudi pekerti yang luhur, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah dicontohkan oleh panutan kita semua, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan semua itu ketakwaan harus kita tingkatkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr menekankan, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah seseorang melihat, memandang apa yang sudah ia perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, lagi-lagi Allah sebut kalimat kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah sampai 2 kali dalam ayat itu. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah maha waspada atas segala perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan. Sifat hewani, sifat kebinatangan yang mungkin masih ada dalam diri kita, maka hendaklah kita singkirkan jauh-jauh, kita buang jauh-jauh. Yang sudah saya sebutkan di atas, salah satu sifat sombong. Karena takabur dan sombong adalah tidak pantas kita miliki. Dan yang berhak sombong, yang berhak memiliki sifat takabur, yaitu al-mutakabbir, Allah yang memiliki sifat sombong. Dialah Allah yang pantas memiliki itu semua. Al-kibriya uli rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajanibanha wattaqi. Kesombongan adalah sifat yang pantas dimiliki oleh Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pantas memiliki sifat sombong tersebut, dan hendaklah kita menjauhi sifat takabur sombong itu. Banyak penyakit-penyakit hati, hasud misalnya, kedengkian kepada sesama kita. Padahal sifat dengki ini mengajak kepada kesalahan. Sifat kedengkian ini mengajak kita untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya. Dengan kita benci kepada seseorang, maka timbullah perbuatan ghibah.
timbullah perbuatan fitnah kepada orang yang kita tidak sukai. Dan kalau seandainya kita mengetahui dan mendalami apa itu inti daripada ilmu tasawuf, bahwa hakikatnya adalah 3 perkara yang harus kita ketahui dalam 3 inti ilmu tasawuf. Sebagaimana Rasulullah menjalani ilmu tasawuf tersebut. Yang pertama adalah takhalli, yaitu mengosongkan hati dari terlalu hubbu dunia, terlalu cinta kepada dunia. Boleh-boleh saja kita memiliki dunia, tidak ada larangan. Bahkan Rasulullah menganjurkan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, berbuatlah untuk duniamu, carilah harta olehmu sebanyak-banyaknya, tapi janganlah engkau simpan di dalam hati, simpanlah di tangan. Ketika kita tidak mampu membawa harta yang kita miliki yang banyak tersebut, kita titipkan harta kita di tangan-tangan orang-orang jompo, di tangan janda-janda miskin, di tangan anak-anak yatim, di tangan panitia pembangunan masjid, pembangunan musola, pondok pesantren. Kita titipkan di tangan-tangan mereka dengan arti kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti akan kita temukan, kita ambil kembali dari mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takhalli, mengosongkan hati kita dari terlalu hubbu dunia, dan takhalli, mengosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti yang sudah saya sebutkan di atas: ujub, merasa baik, merasa hebat, merasa pintar. Kemudian takabur, sombong, hasud, kedegian dalam hati. Kemudian syirik, iri hati, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang hati yang mungkin masih ada dalam hati kita. Lalu yang kedua dari 3 inti ilmu tasawuf adalah tahali, yaitu kita berhias diri kita, hiasi diri kita dengan apa? 2 perkara. Yang pertama dengan ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hiasi diri kita dengan amal-amal yang wajib, jangan sampai kita tinggalkan. Dan kemudian amal-amalan soleh, amaliyah sunnah harus kita laksanakan semampu kita tentunya. Kan Allah telah berpesan, wa'budullah mastata'tum, sembahlah Allah semampu kita atau semampu kalian. Yang kedua, kita hiasi diri kita dengan apa? Bil akhlakil karimah, dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur, yang mulia, sebagaimana Rasulullah contohkan. Karena telah ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, budi pekerti yang baik, berakhlakul karimah, tidak ada kebencian, tidak ada dendam dalam hati, tidak ada niat untuk memusuhi orang lain. Bahkan bila perlu orang lain menyakiti kita, Rasulullah ajarkan kepada kita untuk memaafkannya. Bagaimana kita lihat Rasulullah disakiti, dihina, dicaci maki, bahkan dilempar dengan kotoran onta, kotoran kambing, dilempar dengan batu. Marahkah Rasulullah? Tidak. Bahkan Rasulullah balik mendoakan mereka, Allahumma hadil qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui. Itu akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, sumber dari ketakwaan dari 3 inti tasawuf adalah tajalli. Kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Apapun yang kita temukan di alam dunia ini, apapun yang kita dapatkan di kehidupan di alam dunia ini, dan apapun yang kita rasakan di alam dunia ini, hakikatnya tidak pernah lepas daripada campur tangan Allah. Sebenarnya adalah tidak pernah lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa nikmat, harta kekayaan, hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan, kemampuan, skill, ilmu pengetahuan yang kita miliki, hakikatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pangkat dan jabatan, hakikatnya semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga yang sakinah, istri yang cantik dan anak yang soleh dan solihah, semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri karena
Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini, tanamkan dalam hati, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mendapatkan yang tidak enak misalnya, yang bukan nikmat, berupa musibah, kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, diberikan penyakit, semuanya hakikatnya izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibna Adam anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid. Wahai anak Adam, engkau punya keinginan, engkau punya kehendak, aku pun punya keinginan dan aku pun punya kehendak. Wala yakunu illa ma urid, dan semuanya tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak aku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita renungi daripada tiga inti tasawuf tersebut, maka insyaallah keyakinan kita, keimanan kita akan semakin kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita akan semakin mantap di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setahap naik lebih baik daripada sebelumnya. Yang pertama, kita kosongkan hati dari terlalu cinta terhadap dunia. Silakan miliki, silakan cari sebanyak-banyaknya, namun jangan kita cintai. Kemudian kosongkan hati dari sifat-sifat hati yang buruk, bisikan-bisikan setan yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, kita hiasi diri kita dengan ibadah semampu kita, semaksimal kita, dan juga kita hiasi diri kita dengan akhlakul karimah, baik itu ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, kita hadirkan dalam hati kita semua yang kita temukan, yang kita dapatkan, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita, Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ighfirli. Allahumma nas'aluka. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal aflaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah